الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لكم التوفيق، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلكم أئمة يقتدى بهم في الخير، وأن تكونوا من أسباب سعادة أنفسكم وسعادة مجتمعاتكم. Yang pertama, setelah beliau menyampaikan mukadimahnya yang singkat, beliau menyampaikan doa kepada antum semua atau untuk antum semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik ya kepada antum semuanya. Dan juga yang kedua, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian para pemimpin-pemimpin ya bagi umat ini, dan juga semoga kalian atau antum semuanya bisa menjadi para pemimpin-pemimpin bagi masyarakat kalian yang bisa memberikan kebahagiaan buat mereka semuanya. أنتم يمكن أن تكونوا من أسباب الخير والهداية، ويمكن أن تجروا نعيما كثيرا للناس في هذا البلد. هذا الشيخ أبو نداء قبل 50 سنة كان مثلكم، واليوم هيأ الله عز وجل له أن يفتتح هذا المركز الذي أنتم فيه، تعلم فيه الناس وتدربوا، وكان هذا من أسباب الرقي للطلاب. يمكن أن تكونوا أفضل من الشيخ أبي نداء إذا يسر الله عز وجل لكم الأسباب وبذلتم من أنفسكم. Beliau menyampaikan kepada antum semuanya bahwa antum ini insyaallah taala mungkin akan menjadi sebab kebaikan dan hidayah, dan akan di situ membuka pintu-pintu kenikmatan yang banyak untuk negeri ini. Beliau lalu memberikan contoh ya di hadapan antum semuanya, yaitu Syekh Abu Nida. Dahulunya 50 tahun yang lalu beliau seusia kalian, seusia antum semuanya saat ini. Dan sekarang antum bisa lihat di situ bahwa beliau membuka markas ini, mendirikan markas ini, dan kemudian dari markas ini atau di dalam markas ini para santri atau para pelajar ya bisa belajar di sini, berlatih ya, dan melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas yang lainnya yang bermanfaat, dan itu kemudian tentunya menjadi sebab ya bagi peningkatan ataupun pengembangan dari generasi umat ini. Dan kata beliau, antum semuanya bisa menjadi lebih baik ya daripada beliau. ليست المسألة ولا العبرة بالدنيا، وإنما إن شاء الله أننا نؤمل أن يكون في منزلة عالية في الجنة، ولذلك عليكم جميعا أن تسعوا إلى أن تكونوا في رتب عالية في الجنة يرضى الله عز وجل عنكم فيرفع درجاتكم هناك. Namun di sini kata beliau bahwa yang menjadi patokan di sini bukan sebenarnya dalam urusan dunia, tetapi di situ ya hendaknya di situ antum semuanya bisa mencapai kedudukan yang tinggi di dalam surga nanti yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi untuk kalian, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kalian di dalam surga tersebut. نريدكم أن تكونوا أفضل من الشيخ أبي نداء، تكونوا أحسن منه كثيرا في العلم والأثر. كل واحد منكم لا يكتفي بإنشاء مركز واحد، نريد كل واحد منكم عنده 10 مراكز، لكن نريد أن نعرف ما هي الطريقة التي يمكن أن نصل بها إلى ذلك. Lalu beliau menyampaikan bahwasanya beliau berharap bahwa antum semua bisa menjadi lebih baik, lebih bagus daripada
beliau, maksudnya di situ adalah Ustaz Abu Nida. Jadi kalau misalnya beliau Ustaz Abu Nida membuka ataupun mendirikan satu markas, maka antum masing-masing ya bisa mendirikan 10 ataupun lebih ya markas-markas yang seperti ini. Cuma di sini masalahnya adalah ya bagaimana cara untuk bisa mencapai ke arah tersebut. أول سبيل لذلك الإخلاص، بمعنى أن تجعل أعمالك كلها لله من أجل أن تحصل على الآخرة. عمل بدون إخلاص لا بركة فيه وثمراته ناقصة. إذا دخل الإخلاص في شيء حينئذ يبارك في ذلك العمل وتكون آثاره عظيمة وباقية. Yang pertama di situ kata beliau, di antara jalan untuk menuju ke arah tersebut adalah ikhlas. Maksud daripada ikhlas adalah antum semua menjadikan amal-amal yang antum kerjakan itu adalah semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Karena amal-amal yang dilakukan dengan tanpa keikhlasan itu tidak ada berkahnya sama sekali. Sementara apabila amal itu di dalamnya terdapat keikhlasan kepada Allah Tabaraka wa taala, maka niscaya itu akan mendatangkan keberkahan dan akan memberikan athar, akan memberikan pengaruh yang besar dan jejak yang baik ya di kemudian hari, dan akan bisa langgeng ataupun kekal insyaallah taala. مثال ذلك أنتم الآن تصلون في هذا المسجد، انوي بهذا التقرب لله عز وجل والحصول على رضاه. أنتم تتعلمون القرآن، لا يكن هم أحدكم أن يكون أحسن الطلاب أو أن يكون متفوقا على غيره، لا، ليكن همك أن يرضى الله عز وجل عنك. هكذا أنت تتعلم أحكام الطهارة، تتعلم أحكام دينك، ليكن قصدك بذلك الحصول على الأجر الأخروي، فإن طلب العلم فيه فضيلة عظيمة وأجر كبير، وبالتالي تنوي بجميع أعمالك أن تكون خالصة لله. Sebagai contohnya di situ adalah antum semua misalnya salat di masjid ini dalam rangka untuk bertaqarrub kepada Allah Tabaraka wa taala dan meniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakannya. Begitu pula manakala antum mempelajari Al-Qur'anul Karim, juga di situ jangan sampai ada seorang yang mempelajarinya dalam rangka untuk bisa mencapai derajat atau untuk memperoleh derajat ataupun nilai yang tinggi, ataupun di situ bisa melebihi yang lain. Tetapi hendaknya di situ dia mempelajari Al-Qur'anul Karim adalah semata-mata juga karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk memperoleh pahala yang besar daripadanya. Begitu pula ketika antum mempelajari ahkamut taharah, hukum-hukum bersuci misalnya, maka di situ hendaknya juga antum di dalam mempelajarinya adalah semata-mata untuk mendapatkan pahala akhirat dari Allah Tabaraka wa taala, dan antum niatkan seluruh amal-amal yang antum kerjakan itu semata-mata karena Allah Tabaraka wa taala. أنت في تعاملك مع الآخرين تتخلق بالأخلاق الفاضلة، تتكلم بالكلام الحسن، تقابلهم بابتسامة. ينبغي بك أن تجعل هذا لله، لأن الله أمرك بحسن الخلق. إذا أكلت الأكل فانوي بذلك أن تتقوى على طاعة الله فتكون مأجورا. إذا شربت أي مشروب شاي أو ماء انوي بذلك التقرب لله، لأنه يقوي بدنك فتتمكن من طاعة الله بهذا البدن. حتى في النوم إذا نمت فانوي بذلك التقرب لله، لأنك بذلك تتقوى على الطاعة. Begitu pula misalnya ketika antum semuanya bermuamalah dengan orang lain dengan akhlak yang mulia, berbicara dengan perkataan yang baik, dan juga
menunjukkan wajah yang berseri ataupun tersenyum di hadapan mereka, itu semuanya hendaknya diniatkan untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika antum misalnya makan, maka hendaknya di situ antum niatkan itu adalah karena Allah, karena makan itu dapat menguatkan antum semuanya dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika antum minum, maka antum niatkan minum itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena dia juga dapat menguatkan antum di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai juga di situ bahkan kata beliau, tidur pun begitu. Ketika antum tidur, maka di situ niatkan itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, karena tidur ini juga dapat menguatkan seseorang di dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. الوصية الثانية أن تحفظ وقتك فلا تستعمله إلا فيما يعود عليك بالنفع. حفظ القرآن يعود عليك بالنفع، فاجعل وقتك مشغولا بحفظ القرآن. طيب اللعب هل ينفعك؟ في مرات قد ينفع النفس، فحينئذ تأخذه تنوي به أن يكون مفيدا لك، لكن إذا زاد اللعب عن وقته حينئذ يكون مضرا بك مفوتا للأوقات عليك فتتركه. وهكذا تقوم بالتفكر في أي عمل قبل أن تؤديه، هل ينفعك فتقدم عليه أو يضرك فتتركه. Kemudian wasiat yang kedua, kata beliau adalah hendaknya antum semua bisa memelihara ataupun menjaga waktu antum semuanya, dan hendaklah di situ waktu antum itu digunakan untuk hal-hal yang dapat mendatangkan manfaat bagi antum semua. Sebagai contoh di situ adalah menghafal Al-Qur'anul Karim. Maka hendaknya antum bisa menyibukkan diri di dalam menghafal Al-Qur'anul Karim ini, dan sekuat mungkin dan semampu mungkin antum bisa mengisinya ya dengan menghafal Al-Qur'anul Karim tersebut. Kemudian contoh yang lainnya, bermain misalnya, atau melakukan sebuah permainan seperti olahraga. Apakah di situ dia itu bermanfaat bagi kita? Maka kata beliau di situ bisa jadi dia itu akan bermanfaat ya bagi kita. Tetapi di situ hendaknya seseorang melihat apabila ternyata waktu bermain itu berlebihan yang sehingga justru di situ dapat membahayakan ataupun menghilangkan manfaat dari diri kita, maka hendaknya itu ditinggalkan. Dan begitulah dalam segala hal, setiap orang hendaknya berpikir apa yang dia kerjakan itu apakah ya kembali manfaatnya kepada dia ataukah tidak. Kalau misalkan kembali manfaatnya kepada dirinya, maka hendaknya dia lakukan. Tapi kalau misalnya di situ bisa mendatangkan mudarat dan tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya, maka hendaknya dia tinggalkan. الوسيلة الثالثة دعاء رب العزة والجلال، بحيث تدعو الله خصوصا في السجود. إذا سجدت دعوت الله: اللهم وفقني، اللهم اجعلني نافعا، اللهم اجعلني أحفظ القرآن، اللهم اجعلني متفوقا في دراستي، اللهم اجعلني ممن يقوم بالأعمال على خير الوجوه. فإن الله عز وجل قد وعدك إذا دعوت أن يستجيب لدعائك. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Kemudian cara yang ketiga yang beliau wasiatkan kepada kita semuanya adalah doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antaranya di situ adalah misalnya ketika antum bersujud, antum memperbanyak doa di dalamnya atau di saat-saat seperti itu. Ya, dengan misalnya meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikanlah aku taufik kepada kebaikan-kebaikan. Begitu pula misalnya, ya Allah jadikanlah aku bisa menghafal Al-Qur'an.
ya Allah jadikanlah aku bisa berprestasi dalam pelajaran-pelajaranku, dan begitu seterusnya. Hal-hal yang lainnya yang merupakan kebaikan-kebaikan bisa antum minta kepada Allah Taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan pengkabulan istijabah bagi siapapun yang berdoa kepadanya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, yang artinya, dan Rabbmu telah berfirman atau telah berkata, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan penuhi atau akan aku kabulkan doa kalian. الوسيلة الأخرى أن تترك الاشتغال بما لا ينفعك من الحديث في أمور لا علاقة لك بها. إذا جلست فلا تتحدث إلا بما يتعلق بك. أما الكلام في ما يتناقل في وسائل الإعلام أو في النشرات الإخبارية هذا لا ثمرة له عندك ولا يتعلق به عملك، فلا تتحدث به ولا تشغل وقتك فيه. Kemudian wasilah ataupun cara yang berikutnya yang beliau nasihatkan kepada kita adalah hendaknya kita tinggalkan seluruh hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita. Di antaranya adalah berbicara tentang sesuatu yang memang tidak ada kaitannya dengan kita atau tidak ada gunanya bagi kita. Seperti misalnya di situ kita berbicara tentang apa yang disebarkan melalui media-media baik itu koran-koran, surat kabar, ya, ataupun berita media-media berita yang lainnya, yang itu semuanya harus kita tinggalkan kalau kita ingin mendapatkan, ataupun jangan sampai kita di situ membuang waktu kita, ya, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. الوسيلة الأخرى ترك المعاصي وحفظ الجوارح. إذا حفظت عينك من النظر إلى الحرام جعلك الله تستفيد من هذه العين بما يتعلق بأمر دنياك وآخرتك. إذا حفظت سمعك من الحرام حينئذ سيمكن الله سمعك من أن يكون مستعملا في الطاعة وفي الخير. احفظ لسانك، احفظ يدك. العين إذا نظر الإنسان بها إلى أمر محرم أثرت على قلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من صرف نظره عما لا يحل له أبدله الله حلاوة يجدها في قلبه إلى قيام الساعة. Kemudian wasilah ataupun cara yang berikutnya adalah meninggalkan kemaksiatan dan memelihara anggota tubuh kita dari hal tersebut. Apabila kita bisa menjaga misalnya penglihatan kita dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bantuan dan pertolongan kepada kita untuk bisa menjadikan pandangan kita ini membantu kita dalam ketaatan atau diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ketaatan kepada Allah Tabaraka wa taala. Begitu pula dengan pendengaran. Apabila kita bisa menjaga pendengaran kita, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita untuk menjadikan pendengaran kita ini digunakan hanya dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menasihatkan pula kepada kita untuk menjaga lidah kita, menjaga kedua tangan kita. Kembali di situ kepada pandangan mata, bahwa pandangan mata ini apabila diarahkan kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia dapat memberikan pengaruh yang buruk ke dalam hati seseorang. Pengaruh yang buruk kepada hati seseorang, karena pandangan itu sebagaimana kita pahami dari makna yang disampaikan dalam hadis yang disampaikan oleh beliau, bahwa pandangan mata itu bagaikan panah-panah syaitan, yang itu pengaruhnya bisa akan memberikan dampak yang buruk
kepada seseorang hingga hari kiamat nanti. الوسيلة الأخيرة التي أعرض لها في هذا اليوم أن يتوكل الإنسان على الله ولا يعجز ولا يحقر نفسه. الله قادر على أن يجعلك تؤدي الأعمال العظيمة. انظر الرؤساء والعلماء والمصلحون وأصحاب المدارس كانوا في يوم من الأيام مثلك في سنك، لكن الذين كانوا في سنك كثر. من كان عنده همة عالية وتخطيط أصبح نافعا وله مكانته، وأما من لم يكن لديه همة عالية ولا تخطيط ولم يحفظ وقته لم يعد شيئا وأصبح شخصا منسيا. فاختر لنفسك، هل تريد أن يكون لك الأثر العظيم ليزداد رضا الله عنك، أو تكون شخصا لا يؤبه له في دنيا ولا في آخرة؟ Kemudian nasihat yang berikutnya dan yang terakhir, yaitu wasilah yang harus kita tempuh adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan merasa lemah dan jangan merasa hina diri, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menjadikan antum semua bisa mengerjakan atau mampu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ataupun tugas-tugas yang besar. Kalau kita melihat kepada mereka-mereka para pemimpin ataupun orang-orang yang menjadi tokoh-tokoh yang kemudian terkemuka dan dikenal oleh manusia, maka mereka dahulunya pernah mengalami masa yang sama seperti yang antum jalani sekarang ini, yaitu masa-masa kecil ataupun masa-masa muda. Tetapi di situ yang membedakan adalah bahwa mereka dahulu ketika masa-masa seperti antum ini, mereka memiliki perencanaan, mereka juga memiliki cita-cita yang tinggi, dan mereka bisa memelihara waktu mereka sehingga di situ mereka bisa mencapai kepada kedudukan apa yang mereka capai sekarang ini. Maka di situ kembali kepada antum semuanya, apakah antum ingin menjadi orang yang kemudian bisa menjalankan tugas-tugas yang besar sebagaimana halnya para pemimpin-pemimpin ataupun orang-orang yang semisal dengan mereka, yang kemudian akan dikenang jasa-jasanya oleh manusia, ataukah di situ antum akan justru menjadi orang-orang yang rendahan ataupun orang-orang yang hina, yang tidak bisa memberikan manfaat kepada manusia sehingga kemudian akhirnya dilupakan oleh manusia. أسأل الله جل وعلا أن يوفقكم وأن يسعدكم وأن يجعلكم أئمة في الخير يقتدى بكم في أنواع الطاعات. أسأل الله أن يغير الله بكم الحال إلى الأصلح والأفضل في معايش الناس وفي دينهم وفي سائر أحوالهم. وفقكم الله وفقكم الله وفقكم الله. صلى الله على نبينا محمد. Dan pada akhirnya beliau menyampaikan ataupun memohonkan doa untuk antum semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada antum semuanya, dan mudah-mudahan antum semua menjadi para pemimpin dalam kebaikan yang diikuti oleh manusia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau pun mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala merubah keadaan antum yang sekarang menjadi lebih baik di masa yang akan datang, lebih bagus lagi, ya, sehingga di situ dapat memberikan manfaat kepada manusia baik dalam urusan agama mereka maupun dalam urusan dunia mereka. Sekali lagi di situ beliau menyampaikan semoga
Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada antum semuanya, ya, berkali-kali beliau menyampaikannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa beliau untuk kita semuanya. Kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan. Kalau yang mau langsung bisyarat, yani idza kan soal mubasyarah labud an yakuna bil arabiyah. كل شيء فاهمين كل شيء ما يحتاجون أسئلة. نعم. عندك سؤال؟ Ada pertanyaan dari ikhwah? خلاص يلا مع السلامة. وفقكم الله. ستر الله عليكم يا أبنائي. ستر الله عليكم. السؤال السنة القادمة. Jazakumullah khair. Kita sampaikan sebelumnya, jazakallahu khair fadilatul syekh ala ma qaddama min kalimatihi thayyibah. Jazakallahu khair katsira. Wa kepada para ikhwah semuanya, kita mohon maaf ya sekali karena memang waktu yang sangat terbatas ya untuk beliau. Jadi walaupun tadi beliau ngasih kesempatan untuk pertanyaan, cuman karena tidak ada pertanyaan, ini mungkin barangkali lebih baik ya, karena memang mungkin nanti waktunya akan takutnya terburu-buru ya. Baik.